Well, hello people. Apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, biar bisa terus nonton video dari Plus Plus. Setelah sebelumnya kita pernah ngebahas film Loving Pablo Hating Escobar, kali ini kita mau nyeritain series Narcos yang akan lebih mengupas tuntas perjalanan hidup seorang narkoboy paling terkenal di dunia, Pablo Escobar. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja yuk ke filmnya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa matikan lampu, pasang headsetnya, and this is it, Narcos, Season 1, Episode 1. No playing, happy YouTube, and chill. Instead, he won the damn lottery. The real game changer was filling Later's planes with coke instead of... No sé. Acaba de estar preso en Estados Unidos. No, se de marica, pues. Gustavo Gaviria, mucho gusto. Mucho gusto. Mi primo. Pablo's coke flooded in. Pablo Emilio Escobar Gaviria adalah seorang narkoboy sekaligus bandar terbesar dan terkaya di era tahun 80-an. Tapi tahukah kamu, pria asal Kolombia ini awalnya hanya penyelundup cerutu. Sampai suatu hari, akhirnya dia bertemu dengan Mateo Moreno alias Cuca dan menjalin kerjasama bisnis dengannya. Nah, si Cuca ini adalah seorang pembuat dan pengedar barang haram terbesar di Chili. Namun pada 1973, tempat usahanya itu ditutup secara paksa oleh pihak militer Chili yang dipimpin oleh Augusto Pinochet. Sebanyak 33 laboratorium diamankan dan 346 orang pekerjanya ditangkap. Setelah itu, Pinochet mengirim mereka semua ke hadapan Sang Pencipta. Tapi pada peristiwa ini hanya Cuca satu-satunya orang yang selamat. Makanya dia mendapat julukan Cuca atau kecoa. Untuk menghindari Pinochet dan melanjutkan bisnisnya, kemudian Cuca pergi ke Kolombia. Sebab penyelundupan terbaik di dunia berada di sana. Sebelum Cuca akhirnya ketemu Pablo, sebenarnya banyak mafia di Kolombia yang bisa diajak kerjasama dalam bisnis barang haram ini. Di antaranya ada The Ochoa Brothers dan Jose Rodriguez Gacha. Tapi setelah melihat rekam jejak mereka yang kurang bagus, akhirnya Cuca memilih Pablo sebagai rekan bisnisnya. Karena memang pada saat itu, Pablo menguasai setengah kepolisian di Medellin. Terlebih lagi dia juga berpengalaman menyelundupkan barang ke pasar gelap. Makanya Cuca yakin kalau dia akan lebih aman jika bekerja sama dengan Pablo. Nah, dari sinilah awal mula Cuca memperkenalkan bubuk haram pada Pablo dan saudaranya Gustavo Gaviria. Setelah menyetujui kerjasama itu, Cuca berencana akan menjual barangnya ke beberapa kota di Kolombia aja. Namun Pablo bilang, jika ingin cepat kaya raya, kita harus menjualnya ke Miami, Amerika Serikat. Sebab Miami adalah surga tempat barang-barang haram dijual bebas. Makanya harga di sana bisa saja berkali-kali lipat. Beberapa hari kemudian, Pablo dan Gustavo mendatangi lab pembuat adonan milik Cuca di hutan belantara Peru. Di sana, mereka melihat proses pembuatan dari masih barang mentah berupa daun hingga menjadi adonan seperti kue. Rencananya hari itu, mereka juga ingin membawa barang haram tersebut sebesar 5 kilo. Tapi karena dirasa nggak mungkin membawa secara terang-terangan lewat perbatasan, akhirnya mereka menyewa mobil untuk menyembunyikan barang haram tersebut di dekat ban. Setelah mengecek keadaan mobil, apakah memungkinkan menyembunyikan barang tersebut, Pablo pun memutuskan menyewa 2 mobil lagi, yang masing-masing di tiap bannya akan menampung 5 kg bubuk haram. Jadi dengan 3 mobil tadi, mereka bisa menyelundupkan 60 kg, dengan estimasi keuntungan $9.000 per kilogramnya. Yang jika dikalikan 60 berarti keuntungan yang didapat sebesar $540.000. Dan inilah pertama kalinya Pablo melakukan penyelundupan bubuk haram tersebut.
menggunakan rute yang sama seperti yang biasa digunakannya. Melihat keuntungannya yang begitu besar, Pablo tak ingin menyia-nyiakan waktunya lagi. Hingga pada tahun 1979, Pablo membeli sebuah rumah di Medellin untuk membuka lab pertamanya, yang fungsinya merubah adonan dari lab Peru menjadi bubuk haram. Oh iya, karena pada saat itu bisnisnya masih kecil, Pablo menyebut labnya dengan sebutan The Kitchen. Nah, untuk terus melebarkan bisnisnya itu, Pablo menggunakan segala cara agar barangnya bisa sampai ke Amerika. Jadi si Leon ini diminta menjadi kurir barang haram tersebut, yang barangnya akan disimpan di kantong jas yang sudah dimodifikasi ibunya Pablo. Nah, setelah itu barang yang dibawa Leon akan diberikan ke Carlos Lehder, yang bertugas mengedarkannya ke Miami. Pekerjaan ini terus dilakukan Leon. Bahkan dia sudah melakukan lebih dari 20 kali penerbangan bolak-balik dari Medellin ke Miami. Tak lama setelah itu, Pablo mengganti mobil kecil yang mengangkut adonan dari Peru, menggunakan truk pembawa kentang agar tidak menarik perhatian penjaga perbatasan. Karena kentang merupakan bahan pangan utama yang diimpor Kolombia dari Peru. Nah, adonannya disembunyikan di dalam ban cadangan truk yang dapat memuat sebesar 20 kilo. Dan akan ada 10 truk yang pulang pergi setiap harinya. Jadi sekarang Pablo dapat mengangkut 200 kg per harinya, dari yang sebelumnya cuma 60 kg aja. Sementara itu, Leon mencoba cara baru dalam menyelundupkan bubuk haram ke Amerika. Dia kini bekerja sama dengan pilot untuk membawa barang tersebut. Leon juga membayar beberapa wanita untuk menjadi kurir. Tapi mereka diminta mengantarkan paket dengan cara yang sangat ekstrim, yaitu harus menelan 50 bungkusan kecil. Ternyata pada awal tahun 1980-an, menyimpan paketan barang haram dalam tubuh sangat lazim dilakukan. Apalagi keluar masuk Amerika saat itu sangat mudah, karena tak ada yang khawatir mengenai bubuk haram di Amerika. Pablo juga mulai menemukan cara baru dalam menyelundupkan bubuk haram tersebut, yaitu dengan cara disembunyikan di barang ekspor sah Kolombia. Mereka menaruhnya di bahan pangan, di bawah sol sepatu, pemadam api, dan kopi. Tak berhenti sampai di situ aja, Pablo kini memperkerjakan Carlos Lehder sebagai kurirnya. Karena memang sebelumnya Lehder juga udah jadi pengedar. Nah, dengan pesawatnya, Lehder mampu membawa 1.300 kg sekali jalan ke Miami. Pengedaran dengan jumlah besar itu tercatat juga sebagai sejarah kelam peredaran barang haram di dunia. Tapi berkat itulah, hanya dalam waktu 1 bulan aja, perkembangan bisnis barang haram milik Pablo terus berkembang pesat. Setelah itu, untuk melindungi bisnisnya dari berbagai ancaman, Pablo menutup lab The Kitchen dan membuka lab baru di tengah hutan belantara Kolombia. Tapi sayangnya, Kuka mulai tidak menyukai cara Pablo tersebut. Sebab dirinya jadi tinggal di tengah hutan sementara Pablo dan Gustavo menikmati kemewahan di kota. Kemudian kita diperlihatkan Pablo dan teman-temannya sedang asik berbincang santai di rumah Pablo, yang kini tampak seperti istana. Tentunya kemewahan tersebut dia dapatkan setelah sukses menjalankan bisnis barang haramnya yang diekspor ke Amerika. Melihat Pablo begitu sukses dan kaya raya, membuat Gacha dan Ochoa tertarik menggeluti bisnis barang haram itu. Mereka pun lalu mengajak Pablo bekerja sama. Pablo setuju dengan ajakan tersebut. Kemudian dia juga menawarkan bantuan penyelundupan ke Miami dan menjamin keselamatan barang hingga 50%. Tapi Pablo meminta bayaran 35% dari hasil penjualan. Mereka pun akhirnya sepakat dengan tawaran Pablo itu. Dalam menjalankan bisnisnya, usaha Pablo melakukan penyelundupan ke Miami tak selalu mulus.
Apalagi saat polisi di sana mulai mengetahui kehadiran barang baru tersebut, setelah melihat banyaknya orang teler akibat efek bubuk haram. Polisi dan Badan Narkotika Nasionalnya Amerika atau DIA berhasil menyita 60 kg bubuk haram dalam sehari. Tapi nampaknya masalah ini dapat diatasi dengan mudah. Jadi, Pablo sengaja membiarkan DIA menyita 60 kg. Sementara mereka teralihkan perhatiannya, anak buah Pablo dapat membawa 600 kg dengan jalur lain. Peredaran bubuk haram yang semakin membanjiri Miami membuat seorang agen DIA bernama Stephen Murphy mencoba menyelidiki kasus tersebut. Dia bahkan beberapa kali terlibat kejar-kejaran dan dihujani peluru sama para narkoboy yang mencoba melawan. Aksi saling serang itu berujung dengan tewasnya seorang narkoboy yang ternyata masih di bawah umur. Fakta ini membuat agen Murphy kaget bukan main, karena untuk pertama kalinya ia menembak seseorang. Saking syoknya, dia sampai harus ditenangkan sama istrinya sesampainya di rumah. Oh iya, istrinya agen Murphy yang bernama Connie ini merupakan seorang perawat di rumah sakit Miami. Nah, Connie bercerita kalau hari itu dia juga menyaksikan kejadian yang memilukan. Saat mendapat pasien wanita hamil yang pingsan setelah melakukan penerbangan akibat keracunan bubuk haram. Segala cara sudah dilakukan, tapi Connie tak dapat menyelamatkan wanita tersebut dan bayinya. Seperti yang kita tahu sebelumnya, wanita itu merupakan seorang kurir yang bekerja untuk Leon. Dia tewas akibat menelan 11 ons bungkusan paket bubuk haram, yang dimana bungkusan itu tak sengaja terbuka ketika ditelannya. Kita kembali ke rumahnya Pablo. Di sana, Cuca lagi marah-marah sama Gustavo, karena Pablo tak ingin menemuinya. Padahal si Cuca sudah lama menunggu, dengan maksud ingin negosiasi ulang. Saking keselnya, Cuca sampai menyinggung kalau Pablo dan Gustavo seperti orang lupa diri. Mendengar ucapan Cuca, Gustavo mencoba memperingatinya supaya tak mengatakan hal itu pada Pablo, sebab Pablo tidak mudah memaafkan seseorang. Dari sinilah kita tahu kalau Pablo hanya memanfaatkan Cuca saja, bukan benar-benar sebagai rekan bisnis. Beberapa hari kemudian, Pablo mendapat kabar dari Gustavo kalau adonan bubuk haram sebanyak 390 kilo yang dibawa truknya telah disita oleh petugas perbatasan Kolonel Jose Luis Herrera. Padahal sebelumnya Pablo sudah menyuap Kolonel Herrera dan seluruh anak buahnya. Mendengar kabar itu membuat Pablo sangat marah dan langsung mendatangi kantor Kolonel Herrera. Sesampainya di sana, Pablo langsung menghina si kolonel dengan kata-kata kasar. Tak senang dengan sikap Pablo, Kolonel Herrera pun lalu menangkap dan menyuruh anak buahnya memfoto Pablo selayaknya seorang narapidana. Setelah selesai foto, Pablo kembali dilepaskan. Rupanya hal itu dilakukan sebagai bentuk gertakan aja, supaya Pablo tak semena-mena. Karena pada dasarnya, Kolonel Herrera dan anak buahnya ingin negosiasi ulang dan meminta bayaran lebih tinggi pada Pablo. Karena si kolonel udah tahu keuntungan per kilonya yang Pablo dapat. Merasa mencium aroma pengkhianatan dari organisasinya, di sini Pablo berjanji akan memberikan uang sebesar $1 juta, asalkan Kolonel Herrera juga memberitahu nama orang yang sudah membocorkan informasi harga barang haram pada si kolonel. Setelah pertemuan dengan Kolonel Herrera, kini Pablo mengetahui kalau orang yang berkhianat padanya adalah Cuca. Bahkan tak cuma berkhianat aja, Cuca juga telah diam-diam mencuri bubuk haram dari Pablo dan menjualnya ke Miami. Karena sudah mengetahui itu, Pablo tak tinggal diam. Dia menghabisi semua anak buah Cuca yang lagi bertransaksi di Miami.
Setelahnya, Kuka juga ikut ditangkap dan dieksekusi oleh Pablo. Kuka pun akhirnya tewas. Pada tahun 1979 hingga 1984, banyak sekali korban berjatuhan akibat peperangan antara polisi dan narkoboy. Tapi sayangnya sepanjang 5 tahun itu, pemerintah Amerika tak peduli dengan kasus tersebut. Hingga pada akhirnya pemerintah baru turun tangan setelah tak terima melihat miliaran dolar tiap tahunnya mengalir dari Amerika ke Kolombia, yang menurut dugaan disebabkan oleh para narkoboy. Bahkan Presiden Amerika saat itu sampai membuat propaganda dalam melawan penyebaran barang haram di negara mereka. Hal tersebut juga berdampak pada pekerjaan agen Murphy yang harus dipindah tugaskan ke Kolombia untuk menangani kasus peredaran barang haram. Tentunya memberantas narkoboy di Kolombia bukanlah hal yang mudah. Apalagi lawannya adalah seorang Pablo Escobar yang tak segan menghabisi polisi. Dan episode pertama pun selesai. Oke guys, mungkin sekian dulu episode kali ini. Kalau kalian masih penasaran sama lanjutannya, tunggu next episode ya. Hanya di Plus Plus. Happy and chill.